Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan belajar tentang statistik dan SPSS lagi. Dan untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang uji perbedaan rata-rata dua sampel yang independen atau independent sample t-test. Nah, apa itu independent sample t-test? Independent sample t-test itu merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang independen atau dua kelompok yang berbeda itu signifikan atau tidak. Jadi kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok tersebut itu signifikan atau tidak. Misal, saya ingin membandingkan rata-rata antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, karena kelas A dan kelas B itu adalah dua kelompok yang independen, maka kita bisa menggunakan independent sample t-test. Nah, di bawah ini ada ilustrasi ya, ada dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Jika kita ingin membandingkan rata-rata antara keduanya, signifikan atau tidak sih perbedaan rata-ratanya, maka kita bisa menggunakan independent sample t-test. Nah, bagaimana cara menguji dengan menggunakan SPSS? Kita akan langsung praktik ya. Di sini saya sudah mempersiapkan data, yaitu ada data nilai A, nilai B, nilai C, kemudian nilai D. Saya di sini nilai A maksudnya adalah nilai dari kelas A, nilai kelas B, nilai kelas C, dan nilai kelas D. Di sini walaupun saya memberikan contoh di bidang pendidikan, tapi untuk independent sample t-test ini bisa digunakan untuk segala bidang penelitian ya, selain pendidikan juga bisa digunakan. Oke, di sini contohnya ada nilai A, B, C, dan D. Nah, saya ingin membandingkan dulu antara nilai A sama nilai D. Itu perbedaan rata-ratanya seperti apa, signifikan atau tidak. Kita akan mempersiapkan SPSS-nya. Di sini saya sudah membuka SPSS kosong ya. Kemudian kita akan memindahkan data nilai yang akan kita uji. Karena tadi saya ingin membandingkan nilai A dan nilai B, maka yang akan saya copy adalah nilai A sama nilai B. Yang pertama saya copy dulu nilai A. Copy, kemudian saya tempelkan di SPSS di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya juga akan mengcopy data nilai kelas B dan akan saya tempelkan di kelas di SPSS. Nah, cara menempelkan untuk kelas B-nya tidak berada di samping kelas A ya, tapi ada di bawahnya kelas A. Jadi cara pengisian datanya itu sama persis dengan ketika kita menguji homogenitas ya. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya cara menguji homogenitas. Nah, cara pengisian datanya di sini sama. Kita tempelkan data nilai B di bawah nilai C. Jadi bentuk datanya menurun ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah, saya ingin merubah nama yang ada di atas ini kemudian menghilangkan desimalnya. Kita beralih ke variable view di sini. Di sini saya rubah namanya menjadi nilai. Kemudian desimalnya saya rubah 0. Saya tidak mau ada angka di belakang koma. Kemudian label itu saya beri label sama dengan nama ya. Kemudian untuk measure-nya di sini scale. Nah, kemudian untuk kita bisa membedakan mana nilai kelas A, mana kelas B, maka di sini saya membuat sebuah variabel baru yaitu variabel kelas. Di sini desimalnya saya setting 0, labelnya saya beri nama sama kelas, kemudian di sini measure-nya adalah nominal. Kemudian untuk values-nya, untuk membedakan kelas A, B, C, dan seterusnya, saya akan memberikan nilai. Kalau angka 1 itu berarti kelas A. Kemudian kita add di sini. Untuk nilai untuk angka 2 labelnya adalah kelas B.
Seperti itu kita tambahkan, kalau sudah kita oke. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view yang ada di bawah, bisa diklik, lalu kita tuliskan. Yang kelas A berarti kita beri angka 1, yang kelas B kita beri angka 2. Tadi ada 31 data kelas A, jadi 31 data yang pertama saya kasih angka 1 ya. Ini mungkin supaya lebih cepat bisa dikopas seperti ini. Sampai data ke-31. Nah, mulai data ke-32 sampai terakhir itu adalah data kelas B. Jadi di sini saya beri angka 2. Kemudian kita kopikan. Tempel semuanya ke bawah sampai habis. Jika berlebihan bisa dihapus ya. Nah, jika sudah, ini jadi bentuk data yang kita masukkan ke SPSS bentuknya seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Compare Means itu artinya membandingkan rata-rata ya. Analyze, Compare Means, kemudian kita pilih yang Independent Sample T-Test. Kita klik. Nah, di sini muncul gambar atau muncul box seperti ini. Ada box di sebelah kiri ini ya, dan yang di sebelah kanan juga ada 2 box ya, satu besar satu kecil. Nah, untuk data nilai kita masukkan ke kotak test variable. Kita pindahkan dengan klik ini tanda yang ada di tengah, kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, kalau sudah kita masukkan di bagian grouping variable ini kelasnya kita define. Define itu kita mendefinisikan grupnya apa. Grup 1 itu adalah angka 1, grup 2 angka 2. Nah, di sini itu maksudnya seandainya kita memasukkan data itu tidak hanya 2 grup ya, misal ada grup 1, 2, 3, 4, 5 dan kita hanya ingin membandingkan grup 3 sama 5 misalkan. Jadi nanti yang dimasukkan ke sini ya grup 3 dan 5. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah grup yang akan dibandingkan dan kebetulan di sini yang saya input hanya ada 2 grup, makanya di sini grupnya 1 dan 2. Jika sudah continue, kalau sudah kita langsung oke saja. Nah, lalu akan muncul output seperti ini. Outputnya ada 2 tabel ya, yang tabel atas itu grup statistics hanya summary aja, deskriptifnya. Misal jumlah siswanya ada berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasi, dan seterusnya. Kemudian yang akan kita baca, yang utama adalah yang tabel kedua, tabel Independent Sample Test. Nah, di bagian kiri itu ada nilai, kemudian ada equal variances assume sama equal variances not assume. Jadi itu sebelum kita melakukan independent sample t-test, kita akan melihat homogen atau tidak data yang kita uji nih. Data antara kelas A dan kelas B itu homogen atau tidak. Kita lihat dulu di bagian ini, Levin test for equality of variances. Nah, di sini kita lihat signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka datanya homogen atau variansnya itu homogen ya. Jadi, kita melihatnya di yang baris pertama nih, yang equal variances assume. Jadi itu kita mengasumsikan bahwa variansnya itu homogen. Kita melihat hasilnya dari baris yang pertama. Nah, melihatnya di mana? Kita lihat di bagian ini. Ada signifikan, ada sig ya di sini tulisannya atau nilai signifikansinya di sini tertulis 0,054. Nah, apa artinya?
Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka rata-rata kedua kelas itu berbeda secara signifikan. Tapi kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka rata-rata kedua kelas atau kedua kelompok itu tidak berbeda secara signifikan. Sekarang kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,054. Itu lebih dari 0,05. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata antara kelas A dan kelas B itu tidak berbeda secara signifikan. Ya, ini kalau kalian melihat nilai rata-ratanya di tabel pertama, rata-rata per kelas A itu 77, rata-rata kelas B 80, nah, rata-ratanya berbeda, tapi secara statistik itu tidak berbeda secara signifikan. Kemudian di sini juga kita bisa dari tabel yang kedua ya, tabel independent sample t-test, kita bisa melihat mean difference di sini. Di sebelahnya kolom signifikansi ada kolom mean difference ya. Di sini tandanya negatif, nilai T-nya juga negatif. Artinya rata-rata kelompok pertama itu lebih rendah daripada rata-rata kelompok kedua. Nah, itu cara membaca hasil dari independent sample t-test. Semoga bisa dipahami ya. Nah, setelah ini saya ingin memberikan contoh bagaimana kalau misalkan kedua kelompok itu rata-ratanya berbeda secara signifikan. Nah, saya akan memasukkan data nilai D di sini. Saya masukkan, tambahkan ke SPSS, nilai D, di bawahnya sini ya. Nah, jadi untuk variabel view-nya saya juga tambahkan di sini untuk values-nya. Kalau tadi kan hanya kelas A, kelas B, maka di sini untuk angka 3 itu akan mewakili kelas D. Kita tambahkan, kemudian oke. Di bagian data view kita tulis angka 3. Nah, di sini saya ingin membandingkan antara rata-rata kelas B dan D, antara kelompok kedua dan kelompok ketiga. Maka langkah-langkahnya sama dengan tadi ya. Analyze, kemudian compare means. Kita pilih independent sample t-test. Nah, nilai sama ya, atau mungkin kita kembalikan supaya tidak bingung. Ini dikembalikan dulu. Nah, nilai kita masukkan ke test variables, kemudian kelas kita masukkan ke grouping variable, kemudian define. Kelas mana yang akan saya bandingkan? Yang ingin saya bandingkan adalah kelas yang kedua dengan kelas yang ketiga tadi. Continue, kemudian oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk hasil yang kita bandingkan itu kelas B dan kelas D ya, atau kelompok 2 dan kelompok 3. Kita lihat di sini, kita lihat hasil homogenitasnya dulu. Kita lihat Levin testnya dulu. Hasil Levin testnya nilai signifikansinya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05. Artinya data dari kedua kelompok tersebut itu tidak homogen. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan data kelompoknya ini tidak homogen variansnya, maka yang kita baca itu yang bawahnya, yang baris kedua. Kalau yang tadi kan yang kita baca atas ya, karena kita mengasumsikan variannya homogen. Kalau variannya ternyata tidak homogen, kita baca ambil yang baris kedua. Kita lihat di bagian signifikansi sama ya, kita lihat di bagian signifikansi nilai signifikansinya berapa.
Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya adalah perbedaan antara kelompok B atau kelas B dan kelas D itu berbeda secara signifikan. Jadi sekali lagi, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, artinya dua kelompok itu rata-ratanya berbeda secara signifikan. Kita bisa lihat dari rata-ratanya ya. Kelompok pertama 80, kelompok kedua ini ada 50. Nah, jadi perbedaannya sangat jauh, maka dikatakan perbedaannya sangat signifikan. Nah, kalau kita melihat dari nilai T-nya di sini, uji T-nya, kemudian ada means difference di sini, ini nilainya positif, artinya kelompok pertama itu lebih besar rata-ratanya daripada kelompok kedua. Nah, itu adalah uraian cara menganalisis perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang independen dengan menggunakan independent sample t-test. Secara umum, cara membaca hasilnya atau menginterpretasikan hasilnya seperti ini. Kan kalau uji statistik pasti ada hipotesis ya. Di sini ada hipotesis HO dan HA, di mana yang HO-nya itu adalah rata-rata kedua kelompok itu tidak berbeda secara signifikan, sedangkan yang hipotesis alternatifnya adalah rata-rata kedua kelompok berbeda secara signifikan. Nah, di sini jika nilai signifikansinya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, otomatis yang diterima adalah HA. Jadi, kalau nilai signifikansinya kurang dari alfa, artinya rata-rata kedua kelompoknya itu berbeda secara signifikan atau perbedaannya itu sangat besar, seperti itu. Nah, itu cara membaca output dari uji independent sample t-test. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, komen, atau masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.